Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas pemakaian pivot pada Oracle. Nah, biasanya sebagai gambaran awalnya, biasanya ini pivot digunakan untuk pembuatan laporan. Nah, pivot ini merupakan gabungan dari fungsi agregasi yang dapat digunakan untuk membalikkan baris menjadi sebuah kolom. Jadi yang baris yang dulunya itu dia menjadi yang dulunya itu dia menjadi baris dirubah menjadi kolom. Nah, pivot ini diperkenalkan awal mulanya versi 11G. Jadi setelah 11G terdapat fitur pivot. Sebelum versi yang 11, yang 10G ini dia belum ada pivot. Nah, seperti apa sintaks dari pivot ini? Jadi ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan di sini. Kurang lebihnya untuk sintaksnya ini sama halnya seperti proses select biasa, cuman di sini ada penambahan pivot dan aggregate function dan fungsi dari int. Perlu diketahui di sini aggregate function di sini terdiri dari sum, count, min, max, dan average. Nah, int ini merupakan nilai dari kolom-kolom pivot yang nantinya akan menjadi heading dari query cross tabulation ini. Nah, selanjutnya adalah subquery. Hasil dari subquery dipergunakan untuk menentukan nilai dari kolom-kolom pivot di query cross tabulasi. Nah, seperti apa contohnya? Taruhlah kita mempunyai tabel seperti ini, di mana ada tabel customer yang isinya adalah tabel transaksi. Ya, ini ada order ID, customer ref, dan product ID. Customer ref ini adalah nama, order ID-nya ini adalah sebagai primary key-nya ya. Produknya adalah produk ya, misalkan kita namakan ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, seperti apa contoh dari penggunaan pivot ini? Nah, seperti ini. Jadi ini dia dicontohkan di aggregate. Jadi Andreessen sendiri, John Smith. Kan di sini di customer reference ada 3 jenis user, yaitu Smith, Andreessen, Jones, dan Smith. Smith, Andreessen, dan Jones. Ada 3. Terus kemudian untuk kolom pivotnya itu terdiri dari 10, 20, 30. Di mana dia diambil dari baris yang ada di product ID. Di situ dia ada 10, 20, 30. Nah, ini di kolom 10, 20, dan 30 ini ada jumlahnya ya. Jumlah misalkan di Andreessen, dia dia membeli barang 10 sebanyak kosong, membeli barang 20 sebanyak kosong, 30 kosong, dan seterusnya. Nah, ini yang begitu juga untuk Jones dan Smith. Smith beli barang 10, dia membeli sebanyak 3 kali, 20 sebanyak 2 kali, dan 30 sebanyak 1 kali. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita coba database Oracle. Oke, baik. Kita akan mencoba pivot pada database Oracle. Saya buka SQL Post terlebih dahulu. Saya masuk ke dalam user system ya. Oke, kita udah masuk ke user system. Kalau user di sini boleh apa saja ya, tergantung dari yang dibuat. Kebetulan saya di sini memakai user system. Nah, di sini saya asumsinya mempunyai tabel orders, di mana tabel orders ini mempunyai kolom customer ref, product ID. Kita select dulu, select bintang from orders. Nah, seperti ini. Ada order ID, customer ref, dan product ID.
Kalau misalkan belum dibuat tabel seperti ini, silakan dibuat terlebih dahulu. Bisa membuat tabel yang dengan studi kasus yang lain. Ini kebetulan studi kasus yang saya pakai adalah tabel tentang dari tabel ini nanti akan saya buat model cross tab atau pivot seperti yang sudah saya jelaskan di PPT sebelumnya. Saya coba proses sintaknya terlebih dahulu. Select kita from ini ya, dalam kurung select customer ref product ID from orders pivot. Ini sebenarnya bukan hanya count saja, yang penting di sini adalah fungsi agregat. Ya, bisa count, bisa sum, bisa average, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan mencoba yang count terlebih dahulu. Oke, count product ID for product ID. Ini for product ID in. Nah, ini yang menjadi ya cross tab-nya 10, 30. Oke, kita coba hanya sampai 30 saja. Terus kemudian ini ya, oke. Kita akhiri dengan tanda petik koma. Oh, ternyata ada yang salah ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat ini customer reference ya. Ini memang agak seperti ini tampilannya, kurang enak dilihat karena memang keterbatasan dari SQL Plus ini. Kalau misalkan mau tampilannya lebih mudah dipahami, bisa menggunakan SQL Developer. Nah, di sini tabelnya ini terdiri dari customer ref. Customer ref ini nilainya adalah Jones, Anderson, dan Smith. Ya. Terus kemudian nilainya ini ada nilai 10. Nilai 10 ini didapatkan dari sini ya. Kita definisikan 20 dari ini dan 30 dari ini. Nah, fungsinya di sini Jones, dari tabel Jones. Yang nilainya 10 ada berapa? Ya, di sini terhitung karena ini fungsinya count ya, dia menghitung jumlahnya Jones yang 10. Kita lihat Jones yang 10 di sini nggak ada. Jones cuman ada 20 sama 20. Ya, 20 sama 20. Nah, Jones 20, 20. Jadi nilainya 2. Dan untuk nilai 30, kosong. Begitu juga yang untuk Anderson. Anderson ini dia hanya mempunyai nilai 30 dan 40. Ya. Sehingga di nilai 10, 20 itu nilainya 0, 0, dan sedangkan di nilai 30 dia sebanyak 1. Terus kemudian yang terakhir ini Smith. Smith di sini dia mempunyai nilai 10, 20 ya, sama 10 sama 20 saja. Ya, dia nggak punya nilai 30. Jadi 10-nya sebanyak 2 dan 20-nya sebanyak 3.
Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ini kita ganti dengan sum, ya berarti dijumlah aja ininya 10, nilai 10-nya sebanyak berapa, nilai 20-nya sebanyak 2. Karena ini Jones ini nilai 20-nya 2, berarti nilainya pasti 40 yang keluar. Dan seterusnya. Mungkin kita coba simulasikan dulu sebentar yang untuk sum. Ya. Kita select bintang from, ya, from order pivot count, ini kita ganti dengan sum. Misalkan sum product ID. Nah, seperti ini. 0, 40, 30, 20. Nah, ini Smith 10 nilainya 2, 20 3. Perlu diketahui di sini ketika kita menggunakan sum, average, nilainya di sini harus dalam bentuk numerik, nggak bisa kalau teks. Jadi sehingga nanti bisa di fungsinya dijumlahkan rata-rata atau fungsi-fungsi agregat yang lain. Baik, seperti itu kira-kira untuk materi pivot yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.